Halo, assalamualaikum, balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat kue lapis tepung beras, salah satu jajanan tradisional yang rasanya manis, teksturnya lembut dan kenyal, bahannya gampang, dan cara membuatnya juga sangat sederhana sekali. Untuk kamu yang penasaran cara membuatnya seperti apa kue lapis yang ketika dimakan itu harus dibuka per lapis-lapis seperti ini, jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Untuk bahan dan cara membuatnya, pertama-tama siapkan santan kelapa sebanyak 900 ml dari setengah butir kelapa, gula pasir sebanyak 250 gram gula pasir putih, daun pandan diikat simbol, saya menggunakan 2 lembar daun pandan, garam halus seperempat sendok teh. Selanjutnya masak dengan api sedang, dimasak sampai mendidih sambil diaduk-aduk terus-menerus. Nah, tujuan dari memasak santan sampai mendidih ini yaitu supaya kue lapisnya tidak cepat basi. Jadi kalau teman-teman pengen jualan kue lapis yang nggak cepat basi, silahkan santannya dimasak sampai mendidih baru nanti digunakan untuk membuat adonan. Selanjutnya setelah santan kelapa mendidih, matikan api dan istirahatkan santan tersebut sampai suhunya normal atau suhu ruang. Nah, setelah santan kelapanya sudah tidak panas atau suhunya sudah normal, selanjutnya gunakan untuk membuat adonan. Selanjutnya membuat adonan. Di sini sediakan tepung beras sebanyak 250 gram tepung beras, kemudian tepung tapioka atau tepung kanji atau tepung aci 125 gram. Selanjutnya tuang santan yang sudah disiapkan tadi di awal yang suhunya sudah tidak panas. Dituang santan tersebut sambil aduk adonan tepungnya. Nah, ini mengaduknya diaduk secara bertahap ya dengan adonan santan supaya adonannya cepat tercampur merata dan tidak ada adonan yang bergerindil. Silakan diaduk-aduk sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada adonan tepung yang bergerindil. Setelah adonannya tercampur merata dan tidak ada adonan yang bergerindil, tuang adonan ke dalam mangkok ukuran sedang secukupnya. Nah, di sini saya tuang setengah mangkok saja, seperti ini ya. Selanjutnya, sisakan di panci yang paling besar ini, sisa adonan yang paling banyak, sehingga nanti ketika adonan yang berwarna-warni ini kurang, tinggal ditambah dengan adonan yang di panci besar. Selanjutnya, tambahkan seperempat sendok teh pewarna makanan hijau muda ke dalam mangkok yang ukuran sedang ini. Diaduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya, di mangkok satunya tambahkan seperempat sendok teh pewarna makanan warna merah muda. Diaduk sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini ya. Kemudian di wadah yang paling besar ini tambahkan setengah sendok teh pemutih makanan. Nah, untuk pemutih makanannya ini termasuk bahan tambahan pangan ya. Jadi kalau digunakan dalam jumlah yang wajar itu aman untuk dikonsumsi. Diaduk-aduk sampai tercampur merata. Pastikan bubuk pemutih makanannya ini benar-benar tercampur merata dengan adonan. Selanjutnya adonannya sudah siap digunakan. Di sini adonan yang warna putih sudah siap digunakan ya. Ada adonan yang warna merah muda dan ada adonan yang berwarna hijau muda. Selanjutnya kukusan sudah saya siapkan terlebih dahulu ya. Jadi kukusannya ini sudah panas ya. Jadi ketika adonannya siap, kukusannya pun siap untuk digunakan. Kemudian masukkan loyang ukuran 18 cm yang sudah dioles tipis menggunakan minyak goreng atau minyak sayur supaya nanti kue lapisnya tidak lengket. Jadi loyangnya dioles dengan minyak goreng atau minyak sayur. Selanjutnya tuang adonan yang berwarna hijau muda. Nah, sebelum dituang adonannya diaduk-aduk terlebih dahulu ya. Nah, untuk adonan yang warna hijau ini dituang sebanyak 3 sendok sayur. Kemudian kukus selama 2-3 menit dan jangan lupa tutup pancinya ini dialasi dengan kain ya supaya airnya tidak menetes. Setelah 2-3 menit kemudian kukusannya dibuka dan adonannya ini sudah matang ya. Selanjutnya timpa adonan yang selanjutnya, adonan yang warna putih. Jangan lupa adonannya diaduk-aduk terlebih dahulu sebelum dituang ke loyang. Tuang sebanyak 3 sendok sayur adonan yang berwarna putih. Kemudian kukus selama 3 menit.
Setelah 3 menit kemudian buka kukusan, dan untuk adonan yang selanjutnya adonan warna putih lagi ya. Untuk adonannya warna putih juga dituang sebanyak 3 sendok sayur. Tutup kukusan dan masak selama 3 menit. Setelah 3 menit kemudian buka kukusan dan tuang adonan yang berwarna merah muda. Setiap kali mau menuang adonan silahkan diaduk-aduk terlebih dahulu adonannya supaya tidak mengendap ya. Nah, untuk adonan yang warna merah muda atau pink juga sebanyak 3 sendok sayur dituang ke loyang. Kemudian kukus selama 5 menit. Karena ini lapisannya udah di atas ya, jadi kukusnya 5 menit. Nah, di sini teman-teman, sisa adonan yang warna hijau bisa ditambah dengan sedikit pewarna kuning muda. Nah, diaduk-aduk sampai tercampur merata sehingga hasil warnanya akan seperti ini. Hijaunya akan menjadi hijau apel ya. Kemudian di mangkok satunya sisa adonan yang warna pink ditambah dengan sedikit pewarna ungu. Nah, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata sehingga adonannya ini menjadi warna ungu ya. Nah, seperti ini. Oke, adonannya disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kembali ke kukusan. Setelah 5 menit kemudian buka kukusan. Untuk lapisan yang warna pink sudah matang. Selanjutnya timpa dengan adonan yang berwarna putih. Tuang sebanyak 3 sendok sayur adonan yang berwarna putih ke loyang tersebut. Jangan lupa diaduk-aduk setiap kali mau menuang adonan ke loyang. Kemudian kukus selama 6 menit. Setelah 6 menit kemudian buka kukusan. Selanjutnya cek apakah lapisannya ini sudah ngeset atau belum dengan sendok sayur seperti ini ya, ditekan seperti ini ya. Kalau tidak ambyar berarti adonannya ini sudah ngeset. Kemudian tinggal dituang adonan yang selanjutnya. Adonan yang warna hijau apel sebanyak 3 sendok sayur. Kukus kembali selama 6-7 menit. Semakin adonannya tebal, kukusannya tuh semakin lama ya. Di sini setelah 6-7 menit, cek lagi apakah kuenya sudah ngeset atau belum. Kalau sudah ngeset, tinggal dituang adonan yang warna putih. Untuk adonan yang warna putihnya juga 3 sendok sayur, kukus kembali. Kemudian setelah 6-7 menit dibuka lagi. Kalau sudah ngeset seperti ini ya, gunakan sendok sayur untuk ngecek sudah ngeset atau belum. Kalau sudah ngeset, dituang adonan yang warna ungu sebanyak 3 sendok sayur. Nah, ini karena sudah habis ya, jadi saya habiskan sekalian. Ini 3 sendok sayur juga. Kemudian kukus selama 6-7 menit. Nah, kemudian setelah 6-7 menit kemudian dibuka kukusannya, kemudian dicek lagi nih. Takutnya kalau adonannya ambyar, nanti ketika dituang adonan nanti hasilnya nggak bagus ya. Kemudian dituang adonan yang warna putih sebanyak 3 sendok sayur, kemudian dikukus kembali sekitar 7 menitan ya. Biar aman 7 menit saja boleh ya. Kemudian dikukus selama 7 menit. Setelah 7 menit kemudian dibuka kukusannya, dicek kembali apakah adonannya ini sudah ngeset atau belum. Kalau tidak ambyar berarti adonannya sudah ngeset atau sudah padat ya. Jadi aman untuk ditimpa adonan selanjutnya. Misal ketika dicek ternyata belum ngeset atau belum padat, silahkan dikukus lagi sampai benar-benar ngeset atau padat. Selanjutnya di lapisan paling akhir ini warna hijau apelnya dituang semuanya sisa adonannya, kemudian dikukus selama 30 menit. Setelah 30 menit kemudian buka kukusannya dan kue lapisnya sudah matang. Selanjutnya angkat kue lapis tersebut dari kukusan, biarkan sampai suhunya normal atau suhu ruang ya. Selanjutnya kalau suhunya sudah tidak panas, sudah suhu ruang, kue lapisnya ini bisa dikeluarkan dari loyang. Nah, cara mengeluarkannya tinggal dibuka-buka seperti ini pinggirannya dengan bantuan spatula ya. Kemudian balik loyang tersebut dan ini dia hasilnya, kue lapis tepung berasnya sudah jadi. Selanjutnya tinggal dipotong-potong sesuai dengan selera. Nah, untuk kali ini satu loyang ini saya bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Pertama-tama teman-teman bisa bikin polanya terlebih dahulu ya. Bikin pola, kemudian kalau sudah mantap dengan ukurannya tinggal dipotong saja menggunakan spatula plastik supaya tidak lengket ya. Nah, seperti ini ya. Setelah dipotong menjadi 3 bagian seperti ini, kemudian potong-potong lagi kue lapis tersebut menggunakan pisau rujak ya. Ini saya menggunakan pisau rujak yang sudah dioles dengan minyak goreng supaya tidak lengket nantinya ketika untuk memotong. Nah, kalau sudah dipotong hasilnya seperti ini, jadi lebih cantik ya karena ada tekstur dari kue lapisnya. Jadi ada tekstur gelombang-gelombang kecilnya gitu ya. Nah, seperti ini ya, gunakan pisau rujak
yang dioles dengan minyak goreng supaya pisaunya tidak lengket ketika digunakan untuk memotong. Nah, untuk ketebalan dari kue lapis ini bisa dipotong ukuran 1 cm 1 cm seperti ini ya ketebalannya ya. Dan setelah selesai dipotong-potong kue lapisnya, hasilnya seperti ini. Satu resep menghasilkan kurang lebihnya sekitar 27 potong kue lapis. Ini ukuran sedang ya. Dan jangan lupa ketika teman-teman makan kue lapis dibuka per lapis-lapis seperti ini ya, karena tadi pas bikinnya kan makan waktu yang lama untuk membuat lapisan-lapisan ini. Nah, untuk tekstur, ini teksturnya tuh lentur, dan kalau makan kue lapis jangan langsung dimakan leb-leb gitu ya, tapi dibuka per lapis seperti ini. Untuk rasa, ini rasanya enak, teksturnya lembut, kenyal, dan manis gurih dari santan. Silakan teman-teman coba, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini menginspirasi dan siapa tahu bisa jadi jalan rezeki teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Jangan lupa klik like, comment, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.